Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Demon Slayer Hero dan bercerita tentang misi seorang pemuda bernama Tang Linfeng dalam membasmi siluman pohon kehidupan. Dan petualangannya ini akhirnya membawa Linfeng membuka tabir tentang siapa dalang di balik pemusnahan klannya 12 tahun yang lalu. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Awal film menceritakan tentang seorang penyihir bernama Gunian yang mengambil 3 benih pohon kehidupan untuk diserahkan kepada Gongsuki dengan tujuan agar pohon dewa di desa Bauze berubah menjadi siluman ganas dan menginfeksi orang-orang yang bersinggungan dengannya. Sementara di desa Bauze telah berkumpul tim divisi cahaya dari Biro Pembasmi Iblis yang sedang menginvestigasi informasi tentang pohon dewa yang menginfeksi orang-orang di sekitar. Namun tiba-tiba tim yang dipimpin oleh Ye Xinghe itu dipanggil pulang mendadak oleh Komandan Zhang tanpa alasan yang jelas. Lalu, di saat Ye Xinghe akan meninggalkan desa Bauze, mereka pun tanpa sengaja berpapasan dengan divisi bayangan yang dipimpin oleh Tang Linfeng yang menerima perintah untuk memusnahkan pohon dewa, termasuk orang-orang yang terinfeksi dengannya. Kemudian, akibat benih pohon kehidupan yang secara diam-diam ditanamkan dalam pohon dewa oleh Gongsuki, pohon dewa itu pun tumbuh liar dan ganas hingga menyebabkan kehancuran di desa Bauze. Divisi bayangan yang berisi kumpulan orang-orang berlatar kelam tanpa mempedulikan keselamatan nyawa mereka bertarung mati-matian memusnahkan pohon dewa sesuai instruksi Komandan Zhang. Dan tidak peduli terhadap keselamatan anak buahnya, Tang Linfeng pun melancarkan remote misilnya yang telah mengincar dari kejauhan dan menghancurkan pohon dewa dengan ledakannya bersama dengan semua orang di dekatnya. Lalu, setelah ledakan, Tang Linfeng tanpa sengaja menemukan sebuah peti yang bergerak-gerak yang rupanya berisi gadis kecil bernama Mumu. Dan karena Tang Linfeng teringat akan masa lalunya, ia pun melepaskan sang gadis kecil itu. Kejadian ini rupanya disaksikan oleh anak buah Linfeng yang berusaha membunuh sang gadis, namun malah berakhir dibunuh Linfeng dengan kejam. Dan dari kejauhan, Ye Xinghe yang kembali ke desa Bauze menyaksikan kekejaman Linfeng pada pasukannya dengan mata kepala sendiri, hingga dia pun memutuskan melaporkannya pada Komandan Zhang. Tuduhan Ye Xinghe itu tentu saja dibantah oleh Linfeng yang mengatakan bahwa dia melaksanakan perintah Komandan Zhang untuk menghabisi yang terinfeksi, termasuk anak buahnya sendiri. Dan tak lama kemudian, datanglah Lu Yin sahabat Linfeng yang membelanya di depan Komandan Zhang hingga dia pun lepas dari hukuman sang komandan. Pada malam harinya, Lu Yin dan adiknya Lu Tong memberikan kejutan kepada Linfeng yang berulang tahun dengan hadiah sebuah pedang mekanis yang didapatkannya dari sebuah misi berbahaya. Saking terharunya Linfeng, mereka pun merayakan saat itu dengan minum-minum bersama sampai pagi menjelang.
Di tempat lain, Gongsuki sedang menjamu Gunian sang penyihir yang mengucapkan selamat kepada Gongsuki karena telah memahat sisa kayu pohon dewa menjadi mesin raksasa yang bisa menghancurkan kota dalam sekejap. Dan untuk mengendalikannya, Gongsuki harus memiliki gulungan terakhir sihir Luban yang dicuri 12 tahun yang lalu oleh pengkhianat klan Gongsu. Dan menurut informasi Gunian, gulungan itu sekarang berada di Biro Pembasmi Iblis bersama dengan si pengkhianat klan Gongsu. Mendengar hal itu, Gongsuki pun melapor pada Kaisar hingga Komandan Zhang pun menggeledah ruang arsip biro dan menemukan gulungan sihir Luban yang dicari, lalu secara khusus menugaskan Lu Yin membawanya kepada Gongsuki untuk diserahkan. Setelah memerintah Lu Yin, selanjutnya Zhang pun memanggil Lin Feng secara khusus untuk menjelaskan bahwa Lu Yin dicurigai sebagai pencuri gulungan sihir Luban yang menyebabkan klan Tangnya dibantai oleh Gongsuki 12 tahun yang lalu. Berdasar itu, Zhang pun memerintahkan Lin Feng untuk membunuh Lu Yin apabila dia berbalik arah dan tidak menyerahkan gulungan itu pada Gongsuki karena sudah pasti dia adalah pencuri tersebut. Di sisi lain, Lutong adik Lu Yin disergap oleh si kembar atas perintah Zhang dengan tujuan agar kakaknya tidak berkhianat. Namun, usaha mereka sia-sia karena sang adik ternyata sangat pandai melarikan diri. Tibalah Lu Yin di persimpangan jalan dan dibidik oleh Lin Feng. Tapi tanpa diduga, Lu Yin rupanya tidak berbalik arah dan memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan ke kediaman Gongsuki hingga Lin Feng pun memutuskan untuk ikut bersama Lu Yin sesuai instruksi dari Zhang. Lalu ketika mereka telah sampai di pelabuhan, rupanya mereka dijemput oleh gadis kecil yang ternyata adalah Mumu. Hal itu membuat Lin Feng curiga dan memberikan sandi pada Lu Yin untuk menyergap anak itu karena dia adalah anak yang dilepaskan Lin Feng saat hancurnya pohon dewa. Belum sempat menyergap anak itu, Mumu malah memohon pada mereka untuk membersihkan nama baik desa pohon dewa karena Gongsuki lah yang membuat pohon dewa di sana menjadi ganas dan mengamuk. Mendengar hal itu, Lin Feng dan Lu Yin memutuskan untuk membagi timnya menjadi dua. Lu Yin bertemu dengan Gongsuki di aula depan, sedangkan Lin Feng akan masuk dengan Mumu lewat jalur belakang. Lalu, setibanya Lu Yin di aula Gongsuki, terungkaplah fakta bahwa Lu Yin sebenarnya adalah Gongsu Yin yang kabur bersama gulungan sihir Luban dan membuat kedua kaki Gongsuki dipotong oleh Kaisar sebagai hukuman. Kemudian, setelah menyerahkan gulungan itu pada Gongsuki, tiba-tiba Lu Yin menyerang kepala Gongsuki sampai pecah, yang ternyata adalah boneka palsu. Di sisi lain, Lin Feng telah masuk di belakang kediaman Gongsuki dan memeriksa di mana dia menyembunyikan benih pohon kehidupan. Namun saat itu, tiba-tiba Mumu disergap oleh jebakan Gongsuki yang langsung menawannya. Lin Feng yang tidak bisa menyerang karena Mumu ditawan, diprovokasi oleh Gongsuki bahwa Lu Yin sebenarnya adalah Gongsu Yin yang mencuri gulungan Luban milik klan Tang dan menyebabkan klannya dibantai oleh klan Gongsu. Lalu, karena Lin Feng masih tidak percaya, Gongsuki pun berbicara dengan Lu Yin tentang masa lalunya melalui cermin teleportasi hingga Lin Feng pun percaya kepadanya. Terpancing kemarahan, akhirnya Lin Feng pun dipertemukan dengan Lu Yin supaya bisa membalaskan dendam klannya selama ini. Dan terjadilah pertempuran antara mereka berdua.
Kemudian di tengah pertempuran itu, tiba-tiba Gong Suki pun mengintervensi mereka dengan jebakan puzzle mekanik yang akhirnya mengharuskan mereka bekerja sama untuk menyabotase puzzle itu. 月正东归震雷。 Kemudian, pada saat Gong Suki sedang serius menjebak Lu Yin dan Lin Feng, secara misterius Mumu pun lolos dari tawanan. Dan secara mengejutkan, ketika Gong Suki akan mengejarnya, Gunian pun mencegahnya dengan alasan bahwa Gunian yang akan mengatasinya sendiri. Shin pun kembali ke aula utama saat boneka kayu Gong Suki tiba-tiba bergerak kembali menyerang mereka. Lalu di saat Lu Yin sekarat, datanglah Mumu lewat jalan rahasia dan mengajak mereka kabur dari sana. Dalam perjalanan menuju dermaga, Lu Yin pun menjelaskan masa lalunya bahwa dia dan ayah Lin Feng adalah sahabat, dan gulungan sihir Luban disembunyikan oleh Lu Yin atas permintaan ayahnya karena apabila diaktifkan, maka banyak orang yang akan menjadi korban akibat mesin mekanikal yang dibuat olehnya dan Gong Suki. Lalu setelah Lu Yin melarikan diri, dia pun menyembunyikan gulungan Luban di Biro Pembasmi Iblis dan diterima di sana sebagai divisi bayangan oleh komandan biro terdahulu. Tibalah perahu yang ditunggu oleh mereka. Dan ketika Lin Feng sedang menariknya, tiba-tiba Lu Yin pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Lu Yin tewas, tanpa diduga datanglah si kembar yang diperintahkan oleh Zhang untuk membawa kembali gulungan Luban. Dan dalam beberapa jurus, si kembar pun kalah dan ditawan oleh Lin Feng. Shin pun berpindah pada Lin Feng yang membakar mayat Lu Yin dan mengadakan penghormatan terakhir. Dan kemudian, di saat Lin Feng sendirian di dalam rumah, tiba-tiba datanglah Lutong yang berlaku aneh dan menggoda Lin Feng. Rupanya, yang menggodanya adalah Lutong palsu dengan tujuan untuk membakar gulungan sihir Luban agar pohon dewa tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Setelah mendapatkan tujuannya, Mumu pun kembali ke kediaman Gong Suki dan mengendalikan pohon dewa yang telah bersatu dengan mesin mekanik ciptaan dari Gong Suki. Di tempat lain, Lutong akhirnya mengatakan bahwa pedang yang diberikan oleh Lu Yin saat ulang tahun Lin Feng adalah pedang Luban ciptaan klan Gongsu, dan cara membukanya adalah dengan ilmu sihir Luban yang dimusnahkan oleh Mumu. Dan saat itu, datanglah sebuah kumbang yang menandakan keadaan darurat di kota Zhou. Melihat Mumu yang mengamuk di tengah kota Zhou,
divisi cahaya yang dipimpin oleh Ye Xinghe mulai bertarung melawan sang monster pohon dewa yang mulai mendesaknya mundur. Sementara waktu, Lin Feng juga mengatur strategi untuk masuk ke inti sang monster, sementara si kembar mengumpulkan Raja Rayap untuk menggerogoti kayu pohon dewa dari dalam. Sampailah Lin Feng dan Lutong di dalam tubuh sang monster. Dan saat itu, mereka pun dikeroyok oleh puluhan monster pohon kecil yang menyerang berbarengan. Kemudian, di saat genting, datanglah si kembar dengan mengendalikan Raja Rayap yang menghancurkan monster kayu yang menyerang mereka. Di sisi lain, pertarungan Ye Xinghe dan monster pohon dewa pun terus berlangsung dengan sengit. Dan monster pohon dewa itu tidak terlihat akan kalah sedikit pun. Sementara waktu di dalam tubuh monster pohon dewa, Lin Feng pun kembali dikeroyok puluhan monster kayu. Dan ketika mereka terdesak semakin dalam ke inti monster pohon dewa, tiba-tiba Raja Rayap yang dibawa mereka berubah menjadi satu dengan akar pohon di sekitar, berikut hilangnya si kembar dan juga Lutong. Lalu sejurus kemudian, Lin Feng pun terjatuh tepat di inti monster pohon dewa yang muncul di depannya, kemudian mengatakan agar Lin Feng menyerah dan bergabung dalam keabadian. Hal itu rupanya tidak membuat Lin Feng gentar, hingga monster pohon pun memanggil Lutong dan si kembar yang terinfeksi untuk melawan Lin Feng. Dalam keadaan terdesak, datanglah Roluyin bersama-sama mencabut trisula yang ditancapkan di mekanisme mesin pada saat melawan Gongsuki dahulu. Dan hal itu menyebabkan mekanisme mesin kembali hidup hingga menyerang monster pohon dewa dan orang-orang yang berada di sana. Dan saat itu, Lin Feng pun tiba-tiba teringat akan mekanisme yang diajarkan oleh Lu Yin sebelum dia tewas, dan langsung digunakannya untuk mengaktifkan pedang sihir Luban, hingga akhirnya lalu setelah semuanya berakhir,
monster pohon dewa pun akhirnya tumbang atas jasa Lin Feng yang telah menyegelnya. Di akhir film, divisi cahaya mendapatkan kenaikan pangkat dan banyak hadiah dari kaisar. Dan kebalikannya, divisi bayangan yang berisi orang-orang buangan hanya mendapatkan penambahan anggota yaitu Lutong untuk menggantikan kakaknya Lu Yin. Dan film pun Mimin nyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, selalu berbuat baik sesama manusia. Om Santi Santi Om.